Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang ini tidak terlepas dengan kabupaten yang lain atau termasuk yang ada di Provinsi Jawa Barat. Visi dan misinya hampir sama, tentunya lebih menuju kepada pencapaian angka Millennium Development Goals. Di antara angka Millennium Development Goals itu tentunya sasarannya ada terhadap pembangunan penyehatan lingkungan. Dan ini merupakan suatu target utama juga di Kabupaten Sumedang untuk bisa mencapai angka Millennium Development Goals, khususnya mungkin di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. Pada saat awalnya kita mengembangkan diri itu dari satu desa, dan dalam waktu 3 bulan alhamdulillah ini bisa 100% desa tersebut mencapai ODF dan terus berkembang. Dari mulai tahun 2007 kita bisa mencapai angka 22, dan sekarang pada akhir tahun 2010 sudah mencapai 67 desa ODF. Walaupun masih di bawah target 80%, kita masih mencapai 60%-an. Tapi insya Allah dengan terbitnya Perbup Bupati nomor 30 tahun 2010, kita upayakan, kita maksimalkan tahun 2012 Sumedang akan menjadi kabupaten sanitasi total berbasis masyarakat. Dan ini menjadi cikal bakal kami untuk melakukan motivasi ke lapangan, pemicuan di lapangan, agar bisa terjadi perkembangan yang sangat progresif terhadap pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat. Kita pun sudah membentuk Pokja MPL sebetulnya pada tahun 2009. Ini Pokja MPL sudah mulai berjalan. Hanya mungkin secara kelembagaan baru resmi pada tahun 2010. Pokja MPL ini 90% terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang mendukung, yang concern terhadap dunia kesehatan. Dan mereka betul-betul sangat membantu terhadap perkembangan pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumedang, khususnya dalam pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan. Selain itu juga kita dibantu oleh organisasi-organisasi profesi, khususnya Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Sumedang, yang juga sangat membantu atas pencapaian segala tujuan cakupan yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya dalam pengelolaan air minum. Kita sudah mencoba membuat secara sistematis bagaimana perkembangan setiap sasaran STBM, dari mulai stop buang air besar sembarangan sampai pengelolaan sampah. Dan ini semua melibatkan Pokja MPL dalam kerangka operasional. Kebijakan yang diambil tentunya tidak hanya sebatas Perbup nomor 30 saja, tapi itu ditindaklanjuti oleh rencana strategis STBM di Kabupaten Sumedang, serta mungkin beberapa action plan yang dibuat sesuai dengan komponen-komponen sasaran yang ada. Dan tidak mustahil rencana keinginan Pak Bupati agar sanitasi total berbasis masyarakat tahun 2012 ini bisa tercapai. Ada beberapa ide yang mungkin ini juga merupakan sebagai penunjang dari pencapaian STBM. Misalnya baru bulan kemarin di Kabupaten Sumedang ini dicanangkan gerakan Infak 1000. Infak 1000 itu kerjasamanya sebenarnya dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumedang. Tapi pada prinsipnya pemanfaatan Infak 1000 ini mengarah kepada pembangunan rumah sehat untuk khususnya keluarga yang menjadi sasaran infak tersebut. Tentunya dengan pembangunan rumah sehat, otomatis dari aspek sarana prasarana lingkungan pun akan terperhatikan. Dan ini tentunya akan memberikan daya ungkit yang sangat baik, khususnya dalam pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumedang tahun 2012. Jadi sampai sejauh ini kami mencoba mengefektifkan segala aspek. Dari aspek birokrasi tentunya masalah klinik sanitasi ini sudah kita coba optimalkan kerja
kinerja mereka di lapangan. Dan tentunya dari Pokja MPL pun, apalagi mungkin salah satunya saya juga sebagai ketua harian dari Pokja MPL punya sangat bertanggung jawab juga untuk ikut membantu membina setiap anggota yang ada di Pokja MPL tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan tentang perkembangan sanitasi total berbasis masyarakat di Kabupaten Sumedang. Saya rasa itu Pak. Kurang sistematis Pak. Misalnya kalau kurang, nanti kan bisa diedit ya Pak ya. Ya, terkait dengan gerakan infak 1000 tadi ya, infak 1000 dari Badan Amil Zakat. Ya. Tadi kalau misalkan bisa disampaikan yang pembangunan rumah sehat sampai menyentuh ke penyediaan sanitasi layak di Bangka. Ya. Jadi rencananya dari infak 1000 ini nanti tentunya akan sesuai dengan dana yang terkumpul, kita akan menghitung unit cost dari rumah sehat yang akan dibangun, dan rumah sehat tentunya akan menyentuh kepada sanitasi yang sehat, yang juga terutama khususnya untuk keluarga miskin. Ini yang paling penting karena masalah sanitasi biasanya lebih terkena kepada keluarga miskin, dan persoalannya tidak mudah. Walaupun kita mencoba dengan pemicuan agar mereka mampu berdaya, tapi dari aspek modal mungkin untuk pembangunan sanitasi tentunya mereka tidak mempunyai hal itu. Dan insya Allah dengan adanya gerakan infak 1000, pembangunan sanitasi otomatis akan bersamaan pembangunan dengan rumah sehat tersebut. Terkait dengan penyediaan pembiayaan Pak untuk kegiatan proses pemicuan, memang di Sumedang kan masih dalam posisi kurang segar dananya. Ada kegiatan PAM rumah tangga yang bisa mengalokasikan dananya untuk mensupport pembiayaan di kegiatan di masyarakat. Jadi begini, memang kita lebih kepada betul-betul konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi dari aspek pembiayaan tentunya kita coba melakukan pemberdayaan ekonomi dari sasaran-sasaran sanitasi total berbasis masyarakat tadi. Misalnya dari pengelolaan sampah. Produk sampah itu kita recycle, kita reuse, kita reduce, itu menjadi suatu produk-produk yang mempunyai nilai ekonomi. Misalkan sampah plastik kita buat menjadi vas bunga, menjadi tas dan lain sebagainya, dan itu kita coba pasarkan dengan kerjasama dengan misalnya dengan mart-mart yang ada di Kabupaten Sumedang untuk mencoba memasarkan. Hasil dari penjualan produk tersebut tentunya membiayai kegiatan sasaran yang lain. Lalu untuk air minum ini juga. Kalau bisa sebenarnya sasaran yang lain untuk proses pemberdayaan di masyarakat. Ya, misalnya sebagai dari air minum, pengelolaan air minum kita kerjasama dengan Hakli untuk memasarkan keramik filter di masyarakat. Ada keuntungan yang diambil juga untuk membiayai pemicuan kegiatan lain, misalnya sasaran yang pertama untuk stop buang air besar sembarangan gitu. Sehingga walaupun pada saat awalnya kita hanya mempunyai biaya sekitar 32 juta, tapi alhamdulillah in kind sebetulnya kita hampir 6 miliar kalau kita hitung in kind. In cash hanya 32 juta, maaf. Dan kita sama sekali tidak ada bantuan anggaran dari manapun. Dan ini perlu dipertahankan agar tidak terjadi seperti zaman-zaman masa lalu di mana masyarakat selalu diberikan stimulan, diberikan alat dan bahan, sehingga rasa memiliki mereka terhadap sarana prasarana tersebut kurang dibangun. Sehingga banyak kalau kita sebut peninggalan-peninggalan lama yang sebetulnya karena masyarakat kurang merasa memiliki. Sehingga konsepsi ini, pemberdayaan masyarakat ini akan terus kami pertahankan. Tidak berarti bahwa Pak Bupati tidak ada kebijakan untuk peningkatan anggaran, tapi kita lebih condong
kepada situasi yang sekarang sudah ada di masyarakat akibat dari sirkulasi tadi, dari 5 pilar yang sudah ada dan mampu menghasilkan untuk pemicuan sasaran STBM ini akan dipertahankan. Pak Bupati tadi menyampaikan arah kebijakan pembiayaan Pak berbasis kebutuhan. Ya. Pintu sudah dibuka oleh Pak Bupati berbasis kebutuhan. Dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah ada kebijakan untuk memperbesar pembiayaan yang menurut penjelasan Pak tadi masih ada kebutuhan-kebutuhan untuk proses pemberdayaan di masyarakat pada tahun 2012 apakah? Ya. Jadi untuk proses pembiayaan kami sangat mengikuti skema yang ada di Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Sumedang ada yang disebut pagu indikatif kewilayahan dan ada juga pagu indikatif SKPD. Yang kita kembangkan tentunya adalah pagu indikatif kewilayahan, di mana teman-teman kami baik dari Pokja MPL termasuk dari jajaran Dinas Kesehatan ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebutuhan yang betul-betul menjadi dasar mereka dalam mengajukan anggaran pada saat musrengbang di tingkat dusun. Dari mulai tingkat dusun sampai dengan tingkat desa betul-betul merupakan cerminan kebutuhan masyarakat terhadap sanitasi. Jadi jangan sampai justru secara teknis Dinas Kesehatan yang memberikan target kepada masyarakat, sementara masyarakat sendiri tidak menyadari tentang kebutuhan mereka. Jadi proses pemicuan juga berangkatnya ke sana, memberikan penyadaran kepada masyarakat agar mereka betul-betul menyadari bahwa mereka sebetulnya sangat perlu terhadap sanitasi total tadi berbasis masyarakat itu. Dari situ mereka mengajukan di tingkat dusun, lalu ke tingkat desa, desa di tingkat kecamatan. Nah, pagu indikatif tingkat kewilayahan inilah yang nantinya akan diperbutkan oleh mereka sendiri terhadap fokus apakah itu nanti akan lebih besar kepada kebutuhan sanitasi atau kebutuhan yang lain, tentunya dilihat dari kepentingan masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan mereka. Itu yang kita sebut Pak Bupati membuka seluas-luasnya tentang konsep anggaran. Tapi ada sistem yang juga mendukung. Dan agar program ini berhasil di masyarakat tentunya harus sesuai dengan demand masyarakat. Ya, kita tidak bisa sekarang yang sifatnya full top down, harus betul-betul bottom up. Dan kita pertemukan nanti di musrenbang tingkat kabupaten. Nah, disitulah akan kelihatan seberapa besar sebetulnya anggaran untuk sanitasi di Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah peningkatannya sangat signifikan. 2 tahun ini kami rasa sudah sangat luar biasa peningkatan anggarannya. Mungkin pada saat awal kami mengembangkan STBM, persentase dari total anggaran Dinas Kesehatan dari hampir 18 miliar, tadinya sanitasi hanya 400 jutaan, tidak lebih dari itu. Ke depan harapan kami dari Dinas Kesehatan tentunya Pokja MPL ini akan lebih meningkat kiprahnya, karena kami juga berkeyakinan bahwa situasi sanitasi maupun penyediaan air minum ini semakin ke depan akan semakin menantang dengan ketersediaan air bersih yang semakin terbatas, lalu jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara lahan semakin terbatas. Tentunya masalah sanitasi pun menjadi problem yang akan terus meningkat masalahnya, sehingga keterlibatan Pokja MPL tentunya harus terus dan akan kami raih terus, akan kami rangkul terus untuk mendampingi kami dalam menyelesaikan masalah tadi, baik penyediaan air bersih maupun sanitasi.